Presiden Joko Widodo memberi sinyal untuk kembali membuka keran impor beras demi mengamankan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Jokowi tak menyangkal jika peluang impor beras berpeluang masih akan dilakukan demi membendung kenaikan harga akibat produksi yang turun imbas El Nino. Jokowi mengatakan sudah berbicara dengan beberapa negara terkait keinginan impor beras tersebut. Mereka adalah Perdana Menteri China Li Qiang, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Bangladesh Muhammad Shahabuddin. Jokowi menyebut sejatinya saat ini pemerintah sebenarnya punya cadangan beras 1,6 juta ton di gudang Bulog. Selain itu pemerintah juga akan mendapatkan pasokan lagi 400.000 ton beras. Dengan kata lain ada 2 juta ton pasokan beras yang sudah digenggaman. Selain impor, demi meredam kenaikan harga beras, pemerintah mulai melakukan pemberian bantuan pangan ke masyarakat mencapai 210.000 ton melalui Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan, bansos beras diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran 8 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo mengungkapkan komitmen negara maju untuk mendukung transisi energi bagi negara berkembang masih sebatas retorika. Jokowi menyebut baik pendanaan climate senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat per tahun maupun fasilitas pendanaan loss and damage masih sebatas pembicaraan saja. Presiden pun melakukan pertemuan dengan 3 pemimpin negara, yaitu Belanda, Italia, dan Prancis, untuk membahas implementasi dana transisi energi yang telah disepakati pada KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu. Dana transisi energi melalui Just Energy Transition Program diketahui senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 300-an triliun rupiah. Kepastian pendanaan dari negara-negara maju sejatinya dibutuhkan di tengah kondisi bumi yang memanas akibat perubahan iklim global. Tercatat pada bulan Juli lalu, suhu dunia mencapai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam 5 tahun ke depan. Pemerintah tengah menggodok skema gaji tunggal bagi aparatur sipil negara atau ASN. Ini berarti seluruh tunjangan yang melekat akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang mencakup keseluruhan. Dalam rapat kerja di DPR, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Suharso Mono Arfa menyebutkan, skema gaji tunggal akan masuk dalam salah satu kegiatan prioritas rencana kerja pada tahun 2024. Dari laman Badan Kepegawaian Negara menyebutkan, desain gaji tunggal adalah PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Gaji tunggal atau single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan atau gaji dan tunjangan kinerja serta kemahalan. Adapun sistem grading akan ditetapkan dalam penentuan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Kinerja penjualan eceran secara tahunan diperkirakan tetap kuat pada Agustus 2023. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Real atau IPR Agustus 2023 sebesar 204,4 atau tumbuh positif 1,3% secara tahunan. Secara bulanan penjualan eceran diperkirakan tumbuh positif 0,5% atau lebih baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang terkontraksi 8,8%. Bank Indonesia mengklaim kuatnya kinerja penjualan eceran tersebut didorong oleh subkelompok sandang yang meningkat, serta perbaikan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga, serta suku cadang dan aksesori. Hal ini menunjukkan aktivitas bepergian masyarakat selama Agustus mengalami peningkatan. Di sisi lain, perlengkapan rumah tangga lainnya yang tetap kuat, sejalan dengan kenaikan permintaan, berkenaan dengan acara tahunan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Produsen ban asal Amerika Serikat Goodyear Tire and Rubber bakal melakukan pemutusan hubungan kerja kepada 1.200 karyawan.
Keputusan ini dilakukan lantaran perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja, khususnya di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. PHK dilakukan setelah investor Elliott Investment Management mengkritik Goodyear karena salah mismanagement dan tertinggal dari pesaingnya Michelin dan Bridgestone. Elliott memegang 10% saham di perusahaan ban ini dan mendorong Goodyear untuk melakukan peninjauan operasional dan penjualan toko. Goodyear menilai efisiensi akan menghasilkan penghematan yang signifikan mulai 2024 hingga 2025 di tengah upaya perusahaan untuk merampingkan bisnis dan memperbaiki struktur biaya. Perusahaan yang bermarkas di Ohio, Amerika Serikat ini memperkirakan restrukturisasi akan berimbas pada total biaya sebelum pajak sekitar 210 hingga 230 juta dolar Amerika Serikat pada 2025.